Selamat datang kembali di sesi pendalaman materi Anda. Kali ini kita mau bahas satu ide penting nih dari buku The Cold Start Problem. Oke. Namanya momen ajaib atau magic moments. Dan kita lihatnya lewat studi kasus Clubhouse ya, yang ada di bab 10 materi Anda. Clubhouse. Sempat fenomenal banget ya itu. Iya kan? Jadi intinya dulu nih, momen ajaib itu apa sih sebenarnya? Ini tuh momen ketika sebuah produk jaringan gitu ya, akhirnya berhasil lewatin masalah awalnya. Tahu kan, cold start problem itu? Iya. Yang sulit banget di awal itu ya. Iya. Nah, terus produknya mulai secara konsisten ngasih nilai gitu. Jadi, Anda buka aplikasinya, selalu aja ada yang menarik. Atau ada orang yang pas buat diajak ngobrol. Pokoknya jaringannya kerasa hidup banget. Diri. Nggak cuma ngandelin usaha awal. Dan bab 10 di sumber Anda itu pakai Clubhouse sebagai contoh yang menarik banget. Apalagi karena suksesnya ini kan muncul setelah aplikasi sebelumnya gagal. Nah, itu dia. Menarik. Jadi, gimana ceritanya Clubhouse bisa sampai ke sana? Di bab 10 ini kan diceritain pengalaman penulis bukunya sendiri ya, sebagai salah satu pengguna awal banget, pengguna nomor 104 loh. Wow, awal banget itu. Iya, katanya waktu itu aplikasinya sering banget kosong, nggak ada obrolan, terus fitur dasar kayak profil atau follow aja belum ada. Bener-bener gambaran nyata cold start problem deh. Persis. Tapi, nah ini dia, di tengah kosongnya itu, penulisnya cerita ada kayak percikan ajaib gitu. Jadi kadang-kadang aja nih, muncul obrolan yang nggak disangka-sangka tapi dalam banget. Entah itu reuni sama teman lama pas pandemi, atau dengerin diskusi soal robotika yang seru. Nah, momen-momen yang sporadis ini, walau belum konsisten ya, itu yang bikin pengguna awal kayak penulis jadi ketagihan gitu. Merasa ada sesuatu dan balik lagi. Nah ini nyambung nih. Kan pendirinya Clubhouse, si Paul Davison sama Rohan Seth, itu mereka punya pengalaman gagal sama aplikasi sebelumnya, talk show. Kenapa ya talk show itu nggak bisa bikin momen ajaib kayak gini? Apa pelajarannya menurut bab 10 ini? Oke, jadi materi Anda itu jelasin kalau talk show itu rasanya terlalu berat. Maksudnya, formatnya itu kayak mendorong pengguna bikin konten yang rapi banget gitu, terstruktur. Hampir kayak podcast mini lah. Oh, jadi formal gitu ya? Iya. Akibatnya interaksinya jadi kaku, kurang spontan. Fokusnya lebih ke si host, bukan ke keajaiban ngobrol barengnya itu. Nah ini bikin friksinya tinggi. Susah banget buat cepet-cepet nyampe ke momen ajaibnya. Oke, jadi talk show terlalu kaku. Agak aneh ya, kok malah Clubhouse yang lebih santai, lebih kaos mungkin, justru berhasil. Apa sih kunci penyederhanaan radikal yang mereka lakuin menurut sumber ini? Nah, kuncinya itu seperti dianalisis di materi Anda ya. Mereka benar-benar ngilangin friksi secara drastis. Dibuat super ringan pengalamannya. Jadi siapa aja bisa mulai atau gabung obrolan. Spontan aja. Nggak perlu koordinasi ribet. Nggak perlu siapin materi dulu gitu ya? Nggak perlu sama sekali. Terus nggak ada fitur rekaman. Ini penting loh. Justru karena nggak direkam, ekspektasi orang turun. Nggak ada tekanan buat tampil sempurna. Jadinya lebih spontan, lebih lepas. Terus kemampuan buat undang orang jadi pembicara dadakan, itu juga krusial banget buat bikin obrolan jadi dinamis. Ah, iya. Itu fitur yang khas banget ya dulu. Betul. Intinya, mereka sengaja rancang biar interaksinya gampang dan penuh kejutan. Dan hasilnya kan kita tahu ya, wah luar biasa. Sumber ini nyebut pertumbuhan penggunanya meledak, jutaan per bulan. Jaringannya jadi beragam banget dari seluruh dunia. Buka Clubhouse itu jadi pengalaman yang konsisten menarik. Selalu aja ada ruang obrolan yang rame. Iya, benar. Bahkan disebut tingkat keterlibatannya itu sampai nyaingin Instagram atau WhatsApp pas lagi puncaknya. Nah, itu dia kan, momen ajaib yang terjadi terus-menerus, konsisten. Perlu juga kita ingat sih, konteks waktu peluncurannya itu pas banget sama pandemi COVID-19. Itu kan juga disinggung di bab 10. Situasi itu jelas banget mengubah perilaku sosial orang ya kan? Dan mempercepat orang pakai teknologi komunikasi baru. Betul, jadi kayak ada boost dari luar gitu ya? Iya, ada bus. Tapi, analisis di sumber ini tetap nekanin kalau fondasinya itu ya, desain produk dan jaringannya. Yang emang sengaja dirancang buat micu momen ajaib itu berulang kali. Jadi, momentum pasar itu ngebantu, tapi bukan penyebab utamanya. Desainnya yang kunci.
Oke, jadi jelas banget ya, momen ajaib ini bukan sekedar hoki atau timing yang pas aja. Ini tuh hasil dari pemecahan cold start problem yang disengaja. Lewat kombinasi fitur yang tepat buat ngurangin friksi, terus bangun kepadatan jaringan yang cukup aktif, sehingga nilai buat pengguna itu muncul terus, konsisten, dan bisa diandelin. Tepat. Kalau gitu, kesimpulan penting nih dari pendalaman materi kita kali ini. Mencapai momen ajaib yang konsisten itu adalah titik balik yang vital banget. Setelah berhasil melewati fase awal yang susah payah itu ya, bangun jaringan dari nol, ini yang nandain sebuah platform atau komunitas itu benar-benar hidup, punya daya tarik yang awet. Dan memahami konsep ini, menurut saya relevan banget buat Anda. Ini ngebantu kita ngenalin kapan sih sebuah produk digital atau komunitas itu beneran berfungsi optimal. Kapan dia ngasih nilai terus-menerus. Anda juga jadi bisa lebih menghargai pilihan-pilihan desain di baliknya. Jadi nggak cuma lihat angkanya aja ya. Betul. Fokusnya jadi bukan cuma penggunanya banyak, tapi lebih ke kualitas dan konsistensi interaksi yang tercipta di dalam jaringan itu yang penting. Sip. Nah, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat betapa krusialnya momen ajaib ini buat menghidupkan sebuah jaringan, coba deh Anda pikirkan gimana caranya Anda bisa mulai mendeteksi atau bahkan secara sadar mencoba menciptakan momen-momen serupa di jaringan atau komunitas yang mungkin Anda kelola atau Anda ikuti sekarang. Elemen kunci apa aja sih yang kira-kira perlu dihadirkan biar keajaiban interaksi itu bisa terjadi lagi dan lagi dan lagi?